Mari kita berdoa, saudaraku. Terima kasih Bapa untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul dalam ibadah bersama Tuhan, meskipun melalui teknologi Tuhan. Tetapi kami percaya Roh-Mu tidak terbatas, biarlah Roh-Mu sendiri Tuhan yang menjumpai setiap kami, bekerja dalam diri kami, dan Roh-Mu sendiri yang mengajar setiap kami, menyingkapkan kebenaran-Mu, menyingkapkan rahasia-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar firman-Mu saat ini, merenungkan sebagian dari firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom saudaraku. Hari ini saya ingin berbagi bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, menikmati kehadiran Tuhan atau kita bisa melihat kehadiran Tuhan dalam hidup kita merupakan suatu hal yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, apalagi di tengah-tengah saat ini bagaimana pandemi COVID kembali meningkat ya. Ya, banyak sekali kasus meningkat. Nah, maka tentunya iman kita akan diuji. Apakah kita benar-benar tetap mendalam, firm di dalam Tuhan, atau iman kita goyah melihat semuanya ini. Dulu saya adalah orang yang cukup picik dengan pemikiran saya, saudaraku. Bagaimana mudah sekali kalau dikatakan Tuhan adalah gembala yang baik, maka saya berpikir itu berarti kebaikan-kebaikan itu terjadi atas kehidupan saya. Ya, kalau Tuhan adalah gembala yang baik, maka selalu yang nancap di benak saya adalah saya akan ditempatkan di padang yang berumput hijau. Jadi dengan kata lain, kalau saya mengalami sesuatu yang enak, maka mudah sekali saya melihat Tuhan menyertai, mudah sekali saya melihat bahwa Tuhan itu memberkati, Tuhan itu memperhatikan kehidupan saya. Ya, dengan mudah sekali mulut saya akan berucap, God is good all the time God is good. Tetapi kalau sesuatu yang buruk menimpa kehidupan saya dibikin stres, ya bahkan frustrasi, ya depresi, maka susah sekali untuk saya mengatakan bahwa God is good. Justru sebaliknya, saya jadi mempertanyakan, benarkah Tuhan itu baik? Benarkah Tuhan itu ada? Benarkah Tuhan itu peduli dengan kehidupan saya? Kenapa? Karena suasananya buruk. Tapi kalau nanti suasananya baik kembali, segala sesuatunya dilancarkan, maka mudah sekali mulut saya berucap kembali, oh Tuhan itu baik, terima kasih Tuhan. Mudah sekali mulut kita untuk memuji Tuhan. Sampai akhirnya kemudian saya tersadar betapa picik pemikiran saya. Kenapa saya bilang betapa picik pemikiran saya? Karena ternyata Tuhan itu hanya sejauh emosi saya. Kalau emosi saya lagi enak karena mengalami sesuatu yang enak, maka seakan-akan Tuhan itu baik. Tapi kalau saya mengalami sesuatu yang tidak enak, emosi saya tertekan, ya emosi saya lagi sedih, maka Tuhan itu not good. Tuhan itu nggak baik. Sampai akhirnya kemudian Tuhan ajak baca ulang di Mazmur 23. Ya, dan sekarang saya ingin mengajak saudara untuk membaca Mazmur 23. Di situ dikatakan demikian. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ketika saya membaca ulang Mazmur 23, saya sempat kaget. Kenapa? Karena di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Yang pertama, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita akan ada di padang yang berumput hijau. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Ternyata Tuhan akan membawa kita ke air yang tenang. Dan tidak cukup di situ, Tuhan akan membawa kita ke jalan yang benar. Ada satu perjalanan. Jadi sudah ada 3 tempat. Ada padang yang berumput hijau, ada air yang tenang, ada jalan yang harus kita lalui. Dan ternyata tidak cukup sampai di situ. Bahkan dikatakan lembah kekelaman. Dari sini saya mulai kaget, saudaraku. Kenapa kaget? Kalau di padang yang berumput hijau, mudah sekali kita bilang, God is good. Di air yang tenang, kita juga mudah sekali bilang, God is good. Kenapa? Karena padang yang berumput hijau, air yang tenang, kita makan, minum, kenyang. Tetapi kemudian ada jalan yang benar. Nah, ini baru tidak tahu. Tetapi yang lebih mengerikan, kita akan dibawa masuk ke dalam lembah kekelaman. Di saat inilah mulut kita diuji. Apakah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Kenapa? Karena lembah kekelaman itu adalah lembah yang penuh dengan ancaman. Ancaman bahaya dan ancaman kematian, saudaraku. Karena lembah kekelaman itu adalah lembah yang sangat dalam, di mana sinar matahari pun sedikit sekali menjangkau, dan tentunya di situ adalah tempat hewan buas, dan kemudian banyak sekali perampok-perampok yang siap menghadang. Oleh sebab itu, lembah kekelaman berbicara satu masa di mana akan terjadi bahaya, bahkan ancaman kematian, saudaraku. Seperti kondisi saat ini, kondisi COVID. Ya, mungkin ada yang sampai hari ini sehat, tetapi mungkin ada juga di antara kita yang sempat terkena dengan COVID ini. Itu adalah lembah kekelaman. Dan di sini saya dibuat kaget bahwa ternyata meskipun di dalam lembah kekelaman, Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Apakah berarti di situ tidak ada bahaya? Enggak, di situ ada bahaya, bahkan sangat berbahaya. Tetapi kenapa Daud bilang, aku tidak takut bahaya? Karena cuma satu, bukan Tuhan mengubah lembah kekelaman menjadi padang berumput hijau. Enggak. Di sini tidak. Lembah kekelaman tetap lembah kekelaman. Lembah kekelaman tetap lembah yang berbahaya. Lembah kekelaman tetap lembah yang tidak enak untuk dilalui, saudaraku. Tetapi Daud bilang, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab engkau besertaku. Dan apa yang menyertai gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi Daud melihat penyertaan Tuhan itu dari gadanya dan tongkatnya, saudaraku. Sekali lagi, mungkin tidak ada mujizat di situ. Ya, mungkin tidak ada perubahan di situ. Tetapi yang paling penting, Daud bilang, engkau besertaku Tuhan. Aku harus bersama denganmu Tuhan. Jadi dari sini akhirnya mengubah perspektif saya, saudaraku. Bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Itu bukan karena hal-hal yang baik yang kita alami. Bukan. Tetapi Tuhan adalah gembala yang baik. Kenapa? Karena Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Dan Dia senantiasa beserta dengan kita. Maka Dia adalah gembala yang baik. Sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Oleh sebab itu, kalau kita melihat di Mazmur 23, Mazmur 23 sebetulnya memberikan 2 perspektif. Tinggal kita mau lihat yang mana. Yang pertama yang seringkali kita lihat adalah cuman event-eventnya atau tempat-tempatnya. Khususnya kita milih tempat yang bagus. Padang yang berumput hijau, air yang tenang, jalan, ya. Tetapi ternyata juga ada lembah kekelaman. Tetapi di Mazmur 23 juga memberikan satu perspektif bahwa Tuhan itu beserta kita. Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dikatakan Ia membaringkan, Ia membimbing, Ia menyegarkan, Ia menuntun. Dan sekalipun dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Dan kemudian Dia juga menyediakan. Ya, Tuhan menyediakan.
Bukan hanya menyediakan, bahkan Tuhan juga mengurapi kita. Nah, Tuhan adalah gembala yang baik. Ternyata berbicara penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Oleh sebab itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita sebagai orang percaya. Apapun kondisi kita harus belajar menikmati kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Apalagi di masa-masa lembah kekelaman seperti kondisi saat ini. Ya, apalagi sekali lagi di masa pandemik yang belum usai saat ini. Ya, mungkin ada juga rekan-rekan kita yang terkena dengan COVID. Ini adalah satu lembah kekelaman, lembah yang berbahaya. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, jangan sampai kita kehilangan iman bahwa Tuhan, Engkau menyertai aku, Tuhan. Tuhan, Engkau bekerja di dalam diriku, Tuhan. Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil, Tuhan. Sampai aku bisa melewati semuanya ini dengan baik, Tuhan. Kenapa? Karena Engkau besertaku. Nah, oleh sebab itu saya ingin bagikan bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masanya, saudaraku. Ya, mungkin sekali lagi masa yang enak, bahkan masa yang tidak enak seperti saat ini. Tetapi sekali lagi kita sebagai orang percaya, kita harus belajar menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama bagaimana caranya? Coba kita lihat di Mazmur 46. Ya, Mazmur 46 ayatnya yang ke-10. Ya, di situ dikatakan demikian. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ya, ini menarik sekali. Karena sekali lagi saya bacakan ya, di situ ada satu kalimat yang mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Apa yang seringkali membuat kita susah melihat Tuhan di dalam lembah kekelaman? Apa yang membuat kita susah sekali melihat kehadiran Tuhan ketika masa-masa yang tidak enak, saudaraku? Karena kita tidak diam. Ya, kita terlalu panik, kita terlalu gusar, kita terlalu khawatir, kita terlalu frustrasi, kita terlalu tertekan, saudaraku. Sehingga kita begitu panik, kita begitu tertekan, kita nggak bisa diam. Karena kita nggak bisa diam, maka yang sering kita lihat bukan Tuhan. Tapi apa? Berbagai macam kondisi yang menekan. Berbagai macam ketakutan-ketakutan yang di sekitar kita. Berbagai macam keadaan yang tidak enak. Itu yang selalu kita lihat. Kalau kita tidak bisa diam, saudaraku. Karena ternyata untuk kita bisa melihat kehadiran Tuhan, ternyata kita harus diam, tenang. Kenapa harus diam dan tenang, saudaraku? Karena memang cara untuk menemui Tuhan itu harus dengan melakukan sabat. Ya, melakukan perhentian, saudaraku. Ya, Tuhan sudah bilang bahwa 6 hari lamanya kita bekerja, ya mungkin dengan kepanikan kita, dengan kekhawatiran kita, tetapi di hari yang ke-7 Tuhan bilang, engkau harus melakukan perhentian. Karena disitulah, di perhentian itulah kita memandang Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak lagi memandang kepanikan yang kita alami. Kita tidak lagi memandang permasalahan yang kita alami. Tetapi perhentian, sabat, di situ adalah tempat di mana kita melihat Tuhan. Makanya Daud mengingatkan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Oleh sebab itu ketika murid-murid di perahu, mereka ketakutan kena badai, saudaraku, dan Yesus berjalan di atas air, murid-murid pun ketakutan. Ini unik banget, murid-murid tidak bisa melihat bahwa itu Yesus, tetapi murid-murid ketakutan melihat itu hantu. Kenapa? Karena mereka terlalu panik. Ketika mereka terlalu panik, mereka terlalu ketakutan, mereka terlalu khawatir, mereka tidak bisa melihat kehadiran Tuhan, meskipun Yesus hadir. Makanya sampai Yesus bilang, tenanglah, ini aku. Ya, supaya bisa melihat ini aku, tenanglah. Itu, saudaraku. Makanya meskipun
mungkin ini sulit untuk dipraktekkan. Kelihatannya sederhana, tetapi ini sulit dipraktekkan. Karena kita terlalu risau, terlalu panik. Tetapi memang bagaimana caranya kita melihat kehadiran Tuhan di lembah kekelaman? Kita harus diam, kita harus tenang, saudaraku. Makanya Daud bilang, sekalipun aku di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Suatu kali di kitab 1 Raja-Raja, Elia bersembunyi di dalam gua. Nanti saudara bisa baca ya, atau kita lihat aja di 1 Raja-Raja 19. Ya, 1 Raja-Raja 19 ayatnya yang ke-11, 12, ya, dan ya 11 dan 12 saja kita baca. Di situ dikatakan demikian. Lalu firman-Nya, keluarlah. Ya, dari mana Elia? Elia sedang bersembunyi di dalam gua karena ketakutan. Ya, dia sedang bersembunyi. Dan Tuhan bilang, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar yang kuat. Ada angin besar, saudaraku. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tidak ada Tuhan di dalam angin itu. Kemudian terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Tetapi apa? Ternyata juga tidak ada Tuhan. Kemudian datang api dari langit. Tetapi juga tidak ada Tuhan di situ. Sampai akhirnya kemudian datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ada satu ketenangan. Ya, angin sepoi-sepoi basah. Ternyata justru di angin sepoi-sepoi basah itu, Tuhan berbicara, saudaraku. Elia bertemu dengan Tuhan. Sekali lagi, prinsipnya adalah bagaimana kita bisa melihat kehadiran Tuhan. Bukan di angin yang ribut, bukan di gempa bumi yang dahsyat, bukan di api yang menakutkan, tetapi ternyata justru di angin sepoi-sepoi basah. Oleh sebab itu, diamlah, tenanglah. Kita harus belajar, saudaraku. Ya, termasuk saya. Ya, dalam masa-masa pandemik, salah satu penyakit yang sering muncul adalah saya susah sekali untuk tidur. Ya, itu salah satu problem. Ya, tanpa saya sadari, saya mengalami kepanikan di dalam diri saya. Ya, sampai akhirnya kemudian firman Tuhan mengingatkan lagi, yaitu di Mazmur. Ini salah satu ayat yang favorit, saudaraku. Mazmur 46, ya, sehingga sering kali saya, Mazmur 63, ya, sehingga saya sering kali membacakan ini. Mazmur 63 ayatnya yang ke-6. Ya, dikatakan, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Nah, ternyata Daud memberikan tips, saudaraku, bagaimana untuk kita melakukan sabat, bagaimana untuk kita melakukan ketenangan, diam, supaya kita bisa melihat Tuhan. Ternyata salah satu cara yang Daud berikan adalah, kalau engkau tidur, daripada melamun yang enggak-enggak, saudaraku, daripada melamun stres memikirkan masalahmu, ternyata Daud memberikan tips, lamunin Tuhan ketika engkau tidur. Ya, Daud bilang, apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau, mikirin kamu Tuhan, ngelamunin kamu Tuhan sepanjang kawal malam. Nah, sekali lagi, diamlah, tenang. Dan kalau malam, lamunin tentang Tuhan, saudaraku. Ya, ambil waktu untuk rest, lamunin Tuhan. Jangan melamunin terus tekanan yang ada, saudaraku. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Yang terakhir adalah melalui persekutuan saudara seiman. Jadi tadi yang pertama, secara pribadi, kita harus mengambil waktu untuk sabat, untuk diam, tenang, dan belajar melihat kehadiran Tuhan. Dan yang kedua, yaitu melalui persekutuan dengan saudara seiman. Coba kita lihat di ayat yang terakhir, yaitu 1 Yohanes 4. Ya, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Ya, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah
dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Jadi, Tuhan Yesus sudah dinyatakan kepada kita dengan cara apa? Dinyatakan di tengah-tengah kita, saudaraku. Dalam persekutuan saudara seiman. Makanya, kita loncat ke ayat yang ke-11, di situ dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana caranya kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, apalagi di tengah-tengah masa sulit seperti ini, yaitu kasih persaudaraan kita sedang di-challenge, saudaraku. Ya, kasih persaudaraan kita sekali lagi sedang ditantang, saudaraku. Kalau kita bisa menampilkan kasih persaudaraan di tengah-tengah masa sulit ini, maka kita semua akan bisa merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, di kondisi-kondisi sulit yang seperti ini adalah saat yang paling tepat untuk kita belajar bermurah hati, saudaraku. Sekali lagi, di kondisi yang sulit saat ini, saudaraku, ini saat yang tepat untuk kita belajar bermurah hati. Untuk kita belajar saling memperhatikan dalam bentuk perhatian. Mungkin dalam bentuk perhatian bisa saling call satu dengan yang lain. Mungkin bisa dalam bentuk perhatian saling chatting satu dengan yang lain. Dan terlebih lagi juga, memberikan bentuk perhatian dalam bentuk bantuan yang nyata, saudaraku. Mungkin kalau ada yang sakit, kita bisa bantu belikan obat. Ya, mungkin kita juga bisa saling share, saudaraku. Ya, mungkin kita bisa urunan, ya, menggalang dana untuk saling membantu satu dengan yang lain. Intinya adalah bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, khususnya di masa-masa yang sulit ini, saudaraku. Yaitu nyatakan dengan kasih persaudaraan. Karena Yesus itu dinyatakan, sekali lagi, di mana? Di tengah-tengah kita. Dalam kumpulan orang-orang percaya, saudaraku. Oleh sebab itu, kuatkan iman kita, saudaraku. Ya, meskipun menghadapi masa-masa sulit saat ini, kuatkan iman kita. Ambil waktu secara pribadi untuk sabat, saudaraku. Ya, ambil waktu secara pribadi untuk diam dan tenang, saudaraku. Supaya kita bisa melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kesulitan saat ini. Supaya kita bisa tetap melihat penyertaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau engkau susah tidur, lamunin tentang Tuhan, saudaraku. Dan yang kedua, sekali lagi, nyatakan dalam bentuk kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Berikan perhatianmu, berikan bantuanmu, saudaraku. Supaya kita semua merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus memberkati.